kasus ini sudah amburadul. Padahal kalau kita mau jujur, ini kan kasus gampang. Kasus mudah sesungguhnya. Menjadi sulit karena ijazahnya nggak ada. Itu saja masalahnya. Saya ngomong ijazahnya nggak ada itu bukan kata-kata Refli Harun loh. Ini kata-kata Bonatua Silalahi. Ijazah terakhir yang diakui sebagai asli itu adalah yang ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Oke, sebelum Mas kita Roy dengan kacamata telematikanya respon pada waktu itu, Dr. Tifa sudah mengatakan itu palsu juga. Subject to ijazahnya. Jadi yang lain kita clearkan dulu, ributnya kita clearkan dulu. Kita sama-sama buktikan soal ijazahnya saja dulu. Saya yakin, nggak berani. Nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Ya, oke, jadi gini, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Rifai aja lah ya. Karena Rifai yang punya legal standing untuk bicara, mewakili Jokowi. Jadi kalau kita bicara soal tadi Jokowi remote dan dia membantah begini. Saya mau bicara aspek politiknya dulu ya. Jangan aspek hukumnya. Aspek hukumnya kan sering kita. Jadi udahlah orang sudah tahu bahwa ini kan ada penguasa baru. Ada kekuasaan baru yang tidak sepenuhnya support. Tidak sepenuhnya endorse terhadap kasus ini. Jadi saya mendengar misalnya percakapan di balik istana misalnya yang disampaikan pejabat publik ke saya misalnya. Ya memang kalau seandainya ada satu kesatuan yang utuh ya antara mantan presiden dan yang sekarang berkuasa, udahlah selesai ini barang, ya kan? Tapi karena tidak ada satu kesatuan yang utuh, maka kemudian kasus ini masih menggantung seperti ini. Dan penegak hukum itu berupaya melihat kiri kanan. Itulah susahnya kalau penegak hukum tidak menegakkan hukum secara lurus. Tapi melihat aspirasi kekuasaan, itu satu poin ya. Poin kedua adalah yang namanya kasus ini, formil dan material itu adalah two side in one coin. Jadi dua sisi dari mata uang yang sama. Kita tidak bisa hanya mengatakan, wah ini formilnya saja atau materialnya saja. Formil dan material itu sama pentingnya. Tetapi begitu formil sudah tidak benar, maka sesungguhnya kita tidak bisa masuk pada substansi kan begitu. Nah kami ya, itu sudah paling tidak mempersoalkan ini langsung kepada baik Kejaksaan Agung maupun ke Kejaksaan Tinggi. Kami diterima audiensi, ya resmi. Jadi tanggal 21 April hari Kartini dan kemudian sepekan kemudian tanggal 30 April kami diterima Kejaksaan Agungnya. Langsung yang menerima wakil Jaksa Agung yang juga merangkap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. responnya seperti apa, Bang? Tentu respon mereka kan tentu netral kan, tidak boleh mereka kemudian tiba-tiba mengatakan iya kasus kami stop, nggak mungkin kan. Tetapi kami jelaskan pada waktu itu, bahkan waktu di Kejaksaan Agung 40 menit saya menjelaskan mengenai substansi ini baik formil maupun material. Dan mereka sudah aware betul. Misalnya yang paling kita soroti soal lampaunya waktu. Tadi saudara Rifai mengatakan, wah itu kan dalam praktek banyak yang begitu. Dua hal yang ingin saya katakan. Itu praktek itu tidak bisa mengalahkan hukum tertulis yang sudah ceto welo-welo. Itu satu ya. Yang kedua adalah prakteknya pun ada yang dihentikan ketika sudah lampau waktu. Ya Firly Bahuri salah satu contohnya yang terbaru. Jadi bukan berarti kemudian praktek-praktek yang menyimpang di hukum itu kita anggap benar. Makanya kemudian kita menagih agar ini ditegakkan governance-nya. Governance dalam proses penyidikannya. Kalau kita hitung misalnya dari mulai pelimpahan tanggal 13 Januari sampai dikembalikan lagi pada tanggal 26 Januari karena katanya hari ke-13, maka harusnya jatuh tempo menurut pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama karena menggunakan pasal 361 huruf A tadi, maka sesungguhnya jatuh temponya tanggal 8-9 Februari saja. Nah Anda bayangkan sekarang tanggal berapa? 20. Sekarang tanggal 26 Mei. Maret, April, Mei. 3 bulan setengah. Kalau kita kaitkan misalnya, ya bolehlah tipis-tipis sedikit 14 hari lewat 20 hari, masih 6 hari kan. Ini lewatnya udah 100 harian lebih. Nah ini yang kemudian yang harus menjadi perhatian bagi penegak hukum. Tapi selain muncul itu, pertanyaan juga Bang Refli sebelum Anda melanjutkan. Berarti Anda ke Kejagung itu meminta support atau advice untuk hukum atau pandangan hukum kita yang berbeda? Kita menjelaskan duduk perkaranya. Kita menagih hak kita ya untuk
paparan di depan mereka dan kita jelaskan baik secara formil maupun material ini sudah melanggar hukum. Nah, kalau misalnya sesuatu yang melanggar hukum, masa Anda sarjana hukum kemudian Anda ikuti proses tersebut? Nah, itulah yang kami katakan bahwa ini sudah tidak layak lagi. Nah, itu formilnya. Tanggal berapa itu kemarin Anda ke Kejagung, Bang? 30. Kalau Kejagung tanggal 30, kalau ke Kejaksaan Tinggi DKI tanggal 21 April. Dan para termul. Itu bersamaan nggak dengan perlimpahan berkas? Para termul mengatakan, wah nanti akhir April akan dilimpahkan. Pelimpahan Promisori berkasnya akan tanggal ditahan. 17 April. Oh, oke. Nah, yang lucunya adalah pada waktu kami beraudiensi dan ke Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal 21 April, kan sudah press conference tuh. Polda Metro Jaya pada tanggal 17 April yang mengatakan bahwa P19 mereka sudah serahkan kembali kan. Jadi pada tanggal 17 April. Tapi ternyata waktu tanggal 21 April kami tanya sudah diterima belum? Belum katanya. Ya, bayangkan. Okay. Kita sampai sekarang nggak tahu ini barang kemana sesungguhnya ya kan. Apakah barang itu masih di kejaksaan, apa sudah dikembalikan lagi back and forth bolak-balik kita nggak tahu. Tapi intinya adalah saya katakan sudah tidak layak lagi karena hukum formilnya banyak dilanggar. Pelanggaran dari awal menurut saya from the beginning itu tadi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang kita katakan bahwa ketika proses ini diadukan di Mabes Polri ya di Barreskrim kan harus diproses terlebih dahulu dan tidak boleh dilapor balik. Tapi yang terjadi adalah Jokowi kan melaporkan balik. Nanti orang mengatakan, ya beda peristiwanya, beda pasalnya dan lain sebagainya. Ya sontoloyo itu memang, ini kan masalah sama saja masalahnya semuanya masalah ijazah, nggak ada masalah yang lain. Kita kan tidak bicara masalah combro kan begitu. Nah, karena itulah kemudian kita melihat dari sisi formilnya bermasalah. Apalagi sekarang ini kita ada surat ya per tanggal 30 Maret yang isinya tentang perubahan pasal karena adanya KUHP yang baru kan. Pasal ini berubah menjadi pasal ini dan lain sebagainya. Tetapi justru kita di sana membaca ada 3 sprindik ternyata. Sprindik 14 Juli, sprindik 15 Januari, dan sprindik 30 Maret. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang berpendapat bahwa dengan adanya sprindik baru, sprindik lama gugur. Karena tidak boleh pada objek yang sama kan begitu. Karena itu ada yang mengatakan, wah kalau begitu status tersangka Dr. Tifa dan kemudian Mas Roy bubar sudah. Nah itu satu perspektif yang kemudian kita harus pikirkan. Karena saya mengajak berpikir hukumnya, bukan berpikir sentimennya. Itu dari sisi formilnya. Nah materialnya, dari awal ketika saya ikut terlibat dalam kasus ini dan ikut dalam gelar perkara khusus, kita sudah presentasikan bahwa yang namanya 6 pasal yang dikenakan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa, itu tidak ada yang justified. Pasal 310 tidak justified. Pasal 311 tidak justified, pasal 27A Undang-Undang ITE tidak justified, pasal 28 ayat 2 tidak justified, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE tidak justified, pasal 35 juga tidak justified. Bahkan kita menganggap ada upaya melakukan penyelundupan hukum dengan memasukkan pasal 32 dan pasal 35. Pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu sebenarnya pasalnya Rismon sebenarnya. Karena Rismon lah yang sebenarnya yang sering sekali mempraktikkan untuk mengutak-atik ijazah dan lain sebagainya. Tetapi tidak membentuk dokumen yang baru juga. Hanya sekedar untuk melakukan misalnya semacam peragaan dan lain sebagainya. Dr. Tifa nggak pernah. Tetapi karena penyelidikan dan penyidikan yang tidak profesional, mereka dimasukkan menjadi klaster yang sama. Sampai sekarang kalau kita bicara mengenai soal pembelaan, bingung kita. Sebenarnya tempus delicti dan locus delicti perbuatan masing-masing orang itu di mana nggak jelas sampai sekarang. Seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Roy di awal. Anda bisa bayangkan ya. Ini orang mau diancam hukuman 8 sampai 12 tahun penjara. Tapi tempus dan locus delictinya nggak jelas. Perbuatan apa yang saya lakukan sehingga saya diancam 12 tahun penjara. Yang ada adalah kita cuma dikirimi pasal. Tetapi apa pasalnya? Kalau orang Palembang bilang pasal itu sebab. Apa masalahnya? Kita nggak tahu. Nah, ini pidana, Bung. Bukan kasus non pidana. Bisa kemudian menghukum orang 8 sampai 12 tahun penjara. Tetapi tidak jelas. Dan bahkan kita bisa pastikan untuk konteks Mas Roy dan Dr. Tifa, pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu sama sekali nggak ada. Tapi sampai sekarang masih dicantumkan. Dan lucunya lagi, dalam sprindik tanggal 30 Maret terakhir, orang-orang yang sudah digugurkan itu masih juga tercantum.
Abraham Samad, kemudian Michael Sinaga, kemudian siapa lagi? Nurdian Susilo, Babe Aldo. Jadi ada 12 orang masih tercantum juga. Jadi dari sisi manajemen perkara, kasus ini sudah amburadul. Padahal kalau kita mau jujur, ini kan kasus gampang. Kasus mudah sesungguhnya. Menjadi sulit karena ijazahnya nggak ada. Itu saja masalahnya. Saya ngomong ijazahnya nggak ada itu bukan kata-kata Refli Harun loh. Ini kata-kata Bonatua Silalahi. Setelah melakukan dari proses, semua hasil penelitian yang dilakukan. setelah melakukan proses penelitian panjang dan kemudian melakukan sidang di KIP, Komisi Informasi Publik, maka dia membuat buku yang judulnya adalah Ijazah Jokowi Tidak Ada. Dan dia bisa Ada itu tayangannya kalau bisa ditampilkan. Dan itu bisa dia pertanggungjawabkan secara ilmiah. Makanya kemudian kalau kita bicara mengenai proses pembuktian persidangan, yang takut memang Jokowi. Kira-kira apa yang mau dia buktikan? Makanya saya katakan ya, kalau kita lihat kontur atau spesimen ijazah yang muncul ke publik, itu hati-hati loh. Ijazah terakhir yang diakui sebagai asli itu adalah yang ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Oke, sebelum Mas kita Roy dengan kacamata telematikanya respon pada waktu itu, Dr. Tifa sudah mengatakan itu palsu juga. Oke, baik. Jadi sekarang pertanyaannya adalah banyak sekali orang yang kemudian membuat buku, membuat tulisan yang mengarah kepada ini palsu atau tidak. Nah sekarang pertanyaannya adalah ada dua hal saja. Anda mau fair nggak pembuktian ijazah palsunya? Kalau mau fair, maka sesungguhnya banyak forum yang memang dimaksudkan untuk pembuktian ijazah palsu. Contoh misalnya, ada yang namanya pemburu ijazah palsu. Rizal Fadila, Rustam Effendi, kemudian siapa Purwanto yang dari UI Watch, Heru. Itu sudah mengadukan kembali. Polda Metro Jaya, bukan Bareskrim Mabes Polri, mau nggak fair? Saya kira terlalu banyak bukti dan cukup singkat 2 bulan 3 bulan. Tanya Pak Ugro. Saya kira 2 bulan 3 bulan saja kalau dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan selesai. Subject to ijazahnya. Jadi yang lain kita clearkan dulu, ributnya kita clearkan dulu. Kita sama-sama buktikan soal ijazahnya saja dulu. Saya yakin nggak berani. Padahal kalau kita bicara balik lagi prinsip transparansi, good governance, clean government, semakin Anda belok-belok, maka semakin terlihat bahwa tidak ada yang benar. Makanya kata Leo Tolstoy yang dikutip Akbar Faisal dalam Twitternya, yang namanya kebenaran itu ya jujur dan lurus. Tapi kebohongan itu cenderung belok-belok dan berliku-liku. Itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.